Setan masuk lewat musik. Setan masuk lewat telinga, masuk ke dalam hati lewat musik. Maka lagu yang selalu kita dengar itu akan terngiang-ngiang terus di telinga. Pas kita mau tidur datang. Kalau dia bilang maulid bid'ah, tak usah dilawan, buat aja maulid. Isra Mi'raj bid'ah, nuzul Quran bid'ah, tahun baru hijrah bid'ah, malam 17 Ramadan bid'ah, tarawih bid'ah, qunut subuh bid'ah, tak usah dilawan. Keibanya. Lalu bagaimana? Terus aja maulid, terus aja Isra Mi'raj, terus aja nuzul Quran, terus aja halal bihalal, sampai akhirnya dia bilang bid'ah. Mati. Pendiri NU Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ternyata Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama itu menolak maulid. Dia menolak maulid. Ulama melarang maulid karena maulidnya bid'ah mungkarah. Karena maulidnya bid'ah mungkarah. Dia menolak maulid waktu itu di Pulau Jawa di zaman beliau, Mbak Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu di Jawa, kata dia dalam kitabnya itu. Mereka menari-nari, melompat-lompat, joget-joget laki-laki perempuan di masjid untuk merayakan maulid. Korek telingamu, putar ulang. Larang maulid karena maulidnya bid'ah mungkarah. Karena maulidnya bid'ah mungkarah. Bagaimana menanggapi para ahlul bidah yang menceramai para ahlul bidah dan pelaku kesyirikan? Ahlul bidah menceramai ahlul bidah. Ya saya nggak tahu ya pertanyaannya ini arahnya kemana. Kalau ada yang terjadi seperti itu kan biasanya dalam kehidupan, kenapa kita urusin gitu, kita pusingin urusan-urusan itu. Tapi kalau bertanya, ini orang ahlul bidah, tapi dia berbicara bagus, menasihati ahlul bidah juga, kita terima pembicaranya atau tidak? Itu ada kaidahnya di kalangan para ulama. Kata Marwan bin Muhammad At-Tatiri, dan ini disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad, ucapan beliau ini di Tartib Al-Madarik. Beliau berkata, "Thalathatun la yu'tamanun." Ada 3 orang yang tidak boleh dipercaya. Yang pertama as-sufi, seorang sufi. Yang kedua al-qassas, tukang kisah. Dan yang ketiga al-mubtadi, yaruddu al-mubtadi. Ahlul bidah membantah ahlul bidah yang lain. Itu kata beliau jangan dipercaya. Kenapa? Karena sufi itu sandaran agamanya tidak ada yang kuat, bahkan dia luas. Bisa sandaran agamanya itu apa dalilnya? Oh, enggak usah kamu tanya dalil. Ya, cinta itu enggak perlu dalil. Orang sufi itu apa dalilnya? Hatiku bercerita kepada Allah. Memang bahasanya keren kalau didengar ya, tapi tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Mana suatu nggak ada dalilnya? Nabi dan para sahabat saja semuanya beramal dengan dalil. Baik, ini sufi itu jangan dipercaya. Ceritanya itu minta ampun kalau antum percaya. Oh, syekhnya lagi termenung katanya. Dia merasakan hadirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita orang sufi jangan dipercaya. Ya. Karena dusta bagi mereka itu biasa. Dan kadang hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu banyak dari ahli-ahli ibadah kadang memalsukan hadis, riwayat-riwayat. Ya. Dan kadang bisa memalsukan hadis, subhanallah. Seperti hadis populer tentang nur Nabi Muhammad, katanya di Musannaf Abdul Razzaq. Ya. Antum cari 100 tahun pun tidak akan ketemu hadis itu di Musannaf Abdul Razzaq. Dan heran juga saya, sedikit-sedikit ada masalah itu di Musannaf Abdul Razzaq. Ya. Padahal tidak ada riwayatnya di situ. Itu sufi. Yang kedua al-qassas, tukang kisah.
Tukang kisah ini yang penting cerita saja. Kadang ceritanya nggak tahu asal usulnya dari mana. Ya, itu tukang kisah, nggak boleh dipercaya. Sampai jin keluar dari sumur saja bisa dicerita. Ya. Itu tukang kisah namanya. Kemudian yang ketiga, itu ahlul bidah, membantah ahlul bidah yang lain. Kenapa? Sebab dia ahlul bidah. Kadang kalau dia membantah, metode membantahnya bidah juga. Jadi itu namanya mengobati kesalahan dengan kesalahan, dan itu tidak benar. Makanya tidak diterima. Baik, itu mungkin yang saya bisa terangkan ya. Wallahu ta'ala. Kita cukupkan sampai sini. Kita sambung insyaallah ta'ala di pertemuan besok jam 9 ya, sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.